Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Sebelumnya aku mau ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini aku akan kasih kalian contoh soal yang lebih spesifik, yaitu untuk para bidan. Tema kali ini tentang persalinan. Jangan lupa untuk selalu dukung aku ya teman-teman dengan cara like, subscribe, dan share, oke? Soal pertama, Ibu Sinta hamil anak pertama mengeluh mengeluarkan lendir bercampur darah cukup banyak dari kemaluannya sejak 2 jam yang lalu. Saat dilakukan anamnesa, usia kehamilan ibu 37-38 minggu. Pemeriksaan fisik oleh bidan didapatkan hasil pemeriksaan antara lain HIS 3 kali, lamanya 35 detik dalam 10 menit, VT vulva uretra tenang, letak kepala, ketuban positif, pembukaan 8 cm, penipisan 75%, HOT 3, UUK di kiri depan, tidak teraba bagian kecil janin. Berdasarkan teori peristiwa tersebut termasuk A. Persalinan palsu, B. Infartu, C. Semua jawaban salah, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah B. Infartu. Soal nomor 2, kasusnya sama seperti soal di atasnya, tetapi pertanyaan yang berbeda. Di sini pertanyaannya adalah, berdasarkan peristiwa di atas, maka diagnosa yang tepat adalah A. G1PN0A0, usia kehamilan 37-38 minggu, aterem, tunggal, hidup, letak kepala, intrauterin dengan infartu kala 1. B. G1PN0A0, usia kehamilan 37-38 minggu, aterem, tunggal, hidup, letak kepala, ketuban utuh dengan kontraksi Braxton His. C. G1PN0A0, usia kehamilan 37-38 minggu, preterem, tunggal, hidup, letak kepala, utuh, intrauterin dengan infartu kala 1 fase laten. D. G1PN0A0, usia kehamilan 37-38 minggu, aterem, tunggal, hidup, letak kepala, utuh, intrauterin dengan infartu kala 1 fase aktif. Jawaban yang paling tepat adalah D. G1PN0A0, usia kehamilan 37-38 minggu, aterem, tunggal, hidup, letak kepala, utuh, intrauterin dengan infartu kala 1 fase aktif. Soal berikutnya, Nyonya Umi G1PN0A0 hamil 38 minggu, saat ini mengeluh kencang. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 84 kali, respirasi 20 kali. Palpasi TFU 27 cm, punggung kanan, kepala sudah masuk 3/5, di jiji 146 kali, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, durasi 30 detik, periksa dalam, pembukaan 5 cm, ketuban positif, presentasi kepala. Diagnosa pada kasus di atas adalah A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, C. Infartu kala 1 fase dilatasi maksimal, D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Infartu kala 1 fase dilatasi maksimal. Kasusnya masih sama seperti soal sebelumnya. Pertanyaan soal berikutnya yaitu, sesuai dengan kasus di atas, perkiraan penurunan kepala janin berada di A. HOT 1-2, B. HOT 2-3, C. HOT 3 lebih, D. HOT 3 sampai HOT 4. Di sana soalnya
saat dilakukan pemeriksaan bahwa kepala sudah masuk panggul 3/5, sehingga kepala janin sudah memasuki HOT 1-2. Soal berikutnya dengan kasus yang sama, pertanyaannya adalah asuhan kebidanan yang tepat pada Nyonya Umi adalah A. Menganjurkan banyak makan, B. Mencukur rambut pubis, C. Menganjurkan tidur miring ke kanan, D. Memberikan dukungan emosional. Jawaban yang tepat adalah D. Memberikan dukungan emosional. Masih dalam kasus yang sama tetapi soal yang berbeda, hasil pemeriksaan daripada Nyonya Umi yang menunjukkan kesejahteraan janin adalah A. Tinggi fundus uteri 27 cm, B. Kepala sudah masuk 3/5, C. Posisi punggung kanan, D. DJJ 140 kali per menit. Jawaban yang tepat adalah D. DJJ 146 kali per menit. Nyonya Sepia, 30 tahun, baru saja melahirkan anak pertama tanggal 17 Juli 2011 jam 13.00 WIB. Jenis kelamin perempuan, berat badan 3.900 gram, keadaan waktu lahir menangis dengan kuat. Plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap dan sudah dilakukan masas. Nyonya Sepia mengalami robekan jalan lahir sampai otot perineum. Diagnosa yang sesuai dengan kasus di atas adalah kala 4 dengan A. Laserasi derajat 1, B. Laserasi derajat 2, C. Laserasi derajat 3, D. Laserasi derajat 4. Jawaban yang paling tepat adalah B. Laserasi derajat 2 karena robekan jalan lahir sampai dengan otot perineum. Soal berikutnya masih dalam kasus yang sama tapi pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya adalah asuhan segera yang dilakukan oleh bidan pada Nyonya Sepia adalah A. Menjahit laserasi, B. Melakukan meses uterus, C. Mengukur tekanan darah ibu, D. Mengoncongkan kandung kemih. Jawabannya adalah A. Menjahit laserasi. Soal berikutnya, kasus yang sama, pertanyaannya adalah evaluasi yang dilakukan bidan sebelum asuhan di atas adalah A. Identifikasi laserasi, B. Mengukur TFU, C. Memeriksa plasenta, D. Perawatan BBL. Jawaban yang tepat adalah A. Identifikasi laserasi. Soal berikutnya, tindakan awal yang dilakukan bidan untuk mengatasi masalah pada Nyonya Sepia adalah A. Memberikan anestesi lokal, B. Melakukan penjahitan, C. Mengobservasi perdarahan, D. Mengevaluasi robekan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan anestesi lokal. Soal terakhir, posisi Nyonya Sepia pada saat melakukan tindakan pada soal nomor 9 adalah A. Posisi SIM, B. Posisi Trendelenburg, C. Posisi litotomi, D. Posisi dorsal recumbent. Jawabannya adalah C. Posisi litotomi.